Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku umat Islam, pemirsa siaran ini, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam media ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan sholat Jumat di masa merebaknya wabah COVID-19 di seluruh dunia, di Indonesia dan di tempat kita sekarang ini. Yang pertama, ibadah sholat Jumat adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Ibadah sholat Jumat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surah yang disebut juga dengan surah Al-Jumu'ah, di mana pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Perintah Allah dalam surat ini menjadikan ibadah salat Jumat adalah wajib atau fardu ain bagi muslim yang memenuhi syaratnya. Kemudian ibadah salat Jumat juga memberikan banyak kemuliaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Jadi banyak sekali kemuliaan pada hari Jumat ini. Itulah sebabnya maka seorang muslim wajib dan tidak boleh menyia-nyiakan apalagi menyepelekan ibadah salat Jumat. Karena siapapun yang menyepelekan atau menyia-nyiakan salat Jumat apalagi sampai 3 kali berturut-turut, ada sabda Rasulullah SAW yang menyinggung orang seperti ini. Beliau bersabda, "Man taraka salatal jum'ah salasa jum'ain, man taraka salasa jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Dalam riwayat lain dikatakan kutiba minal munafiqin, tertulis sebagai orang-orang munafik. Oleh karena itu wajar apabila kita semua begitu ingin memelihara, mendisiplinkan diri, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Jumat. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah, akan tetapi pada masa-masa seperti ini kita dihadapkan oleh sebuah problem, yaitu merebaknya wabah virus yang disebut dengan COVID-19, di mana virus ini menurut keterangan para ahli sungguh luar biasa penyebarannya. Persentuhan, ada droplet, kemudian jabat tangan dan seterusnya, sehingga setiap kerumunan akan berpotensi menyebarluaskan virus ini ke banyak orang. Maka pemerintah setelah berkonsultasi dengan para ulama kita kemudian membuat himbauan, membuat anjuran, walaupun mungkin tidak mengharamkan salat Jumat ini, tetapi diharapkan bagi kita semua untuk sementara tidak melaksanakan salat Jumat dengan ditutupnya masjid-masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Hal ini menjadi kerisauan tersendiri bagi saudara-saudara kita, di mana yang tadi mereka sangat ingin tetap melaksanakan perintah Allah sebagai bukti kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah, dalam syarat-syarat Jumat ada satu hal selain daripada yang lain itu adalah muslim, kemudian merdeka, kemudian balik dan mukim. Tapi ada satu syarat lagi adalah yang disebut dengan tidak adanya uzur. Jadi apabila ada uzur, maka sholat Jumat ini tidak menjadi wajib lagi. Uzur itu antara lain disebutkan oleh para ulama kita dan diterapkan, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika turun hujan lebat. Ketika turun hujan lebat, maka itu adalah uzur syar'i. Kita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tidak wajib pergi ke masjid untuk sholat Jumat apabila kita terhalang oleh hujan. Kemudian oleh ulama fikih lagi disebutkan termasuk dalam kategori ini adalah dingin yang sangat dingin sehingga kita kesulitan untuk pergi ke masjid, dan yang lainnya adalah karena adanya penyakit atau marid
Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya juga mengatakan, salatul Jum'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim fi jama'atin secara berjamaah illa arba'ah kecuali 4. Yang pertama adalah abdul mamluk, hamba tadi, kemudian imra'ah, perempuan tidak wajib Jumat, sabiyun, anak laki-laki, kemudian yang terakhir adalah marid, orang yang sakit. Kemudian dalam kitab Al-Insaf yang menjadi rujukan dari ulama-ulama kita dalam bidang fikih disebutkan bahwa salah satu rangkaian dari al-marad ini atau marid ini adalah khaufu hudusil al-marad, khawatir atau ketakutan kita terjadinya tersebarnya penyakit itu sendiri. Nah, kejadian kita sekarang ini persis seperti yang disebutkan oleh ulama kita itu. Apabila kita tetap melaksanakan sholat Jumat, kita khawatirkan, pemerintah mengkhawatirkan, ahli-ahli kita juga mengkhawatirkan menyebarnya virus itu, sehingga yang tadi apalagi tidak merasa atau tidak mengerti bahwa dia membawa virus, kemudian berkerumun dengan banyak orang, akhirnya kita semua tertular. Dan dalam sebuah kaidah usul dikatakan darul mafasid, menghindari kemudaratan itu muqaddamun ala jalbil masalih, lebih didahulukan menghindari mudarat, menghindari kerusakan daripada memperoleh kemuliaan, memperoleh pahala dan kebaikan. Nah, oleh karena itu saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hilangkanlah perasaan gundah, gelisah kita, kerisauan kita karena tidak melaksanakan salat Jumat. Insya Allah dengan melaksanakan atau tetap kita memperhatikan anjuran dari ulama dan pemerintah kita tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah melaksanakan salat Jumat walaupun kita salat zuhur di rumah saja secara berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam tema-tema berikutnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.